College London di Department of Surgery and Cancer. Saya ambil PhD in Clinical Medicine Research. Sekarang saya PhD tahun pertama. Alasan saya memilih program PhD ini di Imperial adalah karena di Imperial satu-satunya universitas yang mempunyai research center di ovarian cancer yang dedicated. Jadi research saya mengenai ovarian cancer, dan di sini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang memang mumpuni di bidang ovarian cancer, baik dari segi penelitian di biomedis maupun di penelitian klinis. Yang paling menarik melakukan riset di Imperial adalah karena Imperial mempunyai banyak sekali kolaborator. Jadi ada kesempatan kita untuk berinteraksi berinteraksi dengan ilmuwan di seluruh dunia, Misalnya untuk penelitian saya mempunyai kolaborator, supervisor saya mempunyai kolaborator di Australia dan di Amerika. Jadi selain kesempatan berkolaborasi antar UK University sendiri, kesempatan untuk berkolaborasi dengan ilmuwan dari negara lain sangat terbuka lebar, dan kemungkinan akan ada exchange, research exchange seperti itu. Jadi ada kesempatan training di negara lain juga. Kendalanya di melakukan PhD di Imperial sebenarnya mungkin sama kayak melakukan PhD di tempat lain ya, di mana kita dituntut untuk mempunyai jadwal sendiri, mempunyai timeline sendiri, dan kita harus punya target sendiri. Beda sekali dengan waktu master atau undergrad di mana kita sudah punya time schedule, jadi kita sudah punya schedule, academic schedule, kita tinggal mengikuti. Kalau PhD ini kita benar-benar harus menata sendiri, jadi lebih terasa independent learner-nya. Tempat yang paling saya sukai ya sekarang terutama di lab ya, karena riset saya sebagian besar di lab. Jadi ya sebagian besar waktu saya habiskan di situ. Hal yang saya sukai di kota London adalah karena dia sangat diverse gitu. Jadi kita bisa menemui atraksi atau hiburan apapun yang hampir semuanya yang kita cari itu kita bisa temukan di London, dan itu bikin kita nggak bosen gitu. Jadi misalnya lingkungan saya sekarang, tempat tinggal saya di daerah South Kensington, di mana di sini ada tiga museum yang sangat atraktif seperti Science Museum, kemudian Victoria and Albert, Natural History. Jadi ada dekat Hyde Park juga. Jadi kalau bosen tinggal keluar aja, lihat-lihat sebentar, belajar lagi atau ke rumah lagi. Pengalaman saya sebagai student dan berkeluarga, menurut saya yang menantang adalah bagaimana kita membagi waktu. Kebetulan suami saya juga student, jadi tapi dia PhD tahun terakhir. Jadi kita sama-sama sekarang dalam target, dia sedang menulis tesis dan saya sedang menulis first year atau 9-month review. Jadi kita sama-sama bagaimana kita mengatur waktu kita antara akademis dan antara kehidupan rumah tangga itu sendiri gitu. Kesan dalam melakukan riset PhD di London itu gimana ya, menantang kalau saya bilang. Berat iya, tapi ya itu tadi menantang. Jadi kita harus, karena saya punya kolaborator itu, supervisor saya punya kolaborator, jadi ada target eksternal yang harus saya kejar gitu. Jadi tidak hanya target dari Imperial sendiri, tapi bagaimana saya bisa memenuhi harapan dari kolaborator-kolaborator itu sehingga penelitian proyek PhD ini bisa berjalan sesuai rencana, seperti itu. Tips untuk mahasiswa yang akan belajar di London atau Imperial College London, yang jelas persiapan ya, karena kalau dari persiapannya itu panjang, misalnya dari segi bahasa, atau kalau PhD itu terutama menyiapkan proposal dan mengontak supervisor gitu, akan lebih mudah jika kita misalnya kalau mau PhD itu sudah punya publikasi, jadi kita punya nilai jual lebih, karena di Imperial sangat ketat untuk bersaing dengan orang-orang lain. Jadi semakin excellent kita akan semakin gampang misalnya lulus master dengan distinction atau lulus S1 dengan cum laude seperti itu. Saya kira itu bisa memperbesar peluang untuk masuk ke top-top universities di London.